Sejarah perjuangan dan perjalanan politik Indonesia melahirkan sejumlah tokoh yang memiliki reputasi, karisma, dan keteladanan yang melegenda. Salah satu tokoh pejuang dengan cahaya keteladanan nan cemerlang adalah Muhammad Natsir. Tokoh Masyumi yang pernah menjadi Menteri Penerangan dan Perdana Menteri Republik Indonesia ini dikenal sebagai sosok yang jujur, sederhana, santun, dan selalu bersikap bersahabat kepada siapa saja, termasuk kepada lawan-lawan politiknya. Muhammad Natsir lahir dan dibesarkan di Solok, Sumatera Barat. Natsir menempuh pendidikan dasarnya di HIS dan Mulo di Padang, Sumatera Barat. Setamat dari Mulo, Natsir pindah ke Bandung untuk bersekolah di AMS di kota ini. Selama bersekolah di Bandung, Natsir menaruh perhatian besar terhadap dunia pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia misalnya kerap mendatangi acara-acara yang digelar PNI dan mendengarkan pidato-pidato Soekarno. Dari tahun 1928 sampai 1932, Natsir juga aktif di perkumpulan Young Islamiten Bond di Bandung. Semasa belajar di AMS Bandung, Natsir berkenalan dan berguru pengetahuan Islam dengan A. Hasan, tokoh pendiri Persis atau Persatuan Islam. Karena semangatnya yang tinggi untuk mempelajari Islam, setamat dari AMS, Natsir memilih tidak memanfaatkan beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda untuk kuliah ilmu ekonomi atau ilmu hukum. Setamat dari AMS pada tahun 1930, Natsir memilih mendedikasikan hidupnya di dunia pendidikan. Sejak akhir tahun 1920-an hingga awal 1940-an, Natsir juga kerap menuangkan berbagai opini dan pikiran-pikirannya di sejumlah majalah. Ia misalnya sering menulis di majalah Pembela Islam yang terbit di Bandung. Natsir juga menulis di majalah Panji Islam terbitan Medan dan sempat terlibat polemik dengan Soekarno mengenai isu-isu keislaman, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Semasa penjajahan Jepang, Natsir bergabung dengan Majelis Islam ala Indonesia yang belakangan berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Pada tahun 1945, Natsir ditunjuk menjadi salah satu ketua Masyumi. Saat Indonesia merdeka dan pemerintahan Republik Indonesia terbentuk, Natsir dipercaya menjadi Menteri Penerangan di Kabinet pertama Republik Indonesia yang dipimpin Perdana Menteri Syahrir. 50. Tak lama setelah pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda, Natsir yang prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia yang terpecah-pecah akibat sistem kenegaraan yang berbentuk federal, melakukan sebuah manuver. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi Masyumi di DPR, pada sidang pleno DPR tanggal 3 Maret 1950, Natsir mengajukan mosi integral. Mosi ini diajukan Natsir untuk mendorong pemerintah Republik Indonesia Serikat mengambil langkah-langkah konkret untuk mempersatukan kembali bangsa Indonesia yang terpecah dalam negara-negara bagian. Mosi integral Natsir ikut mendorong kembalinya sistem kenegaraan Indonesia kembali ke bentuk kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat akhirnya resmi dibubarkan dan sejak saat itu sistem kenegaraan Indonesia kembali ke bentuk kesatuan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tidak lama setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, pada tanggal 5 September 1950, Muhammad Natsir diangkat sebagai Perdana Menteri kelima. Jabatan ini hanya beberapa bulan diemban Natsir. Pada tanggal 26 April 1951, Kabinet Natsir jatuh setelah beberapa kali diboikot para politisi dari PNI. Pemboikotan terjadi menyusul sikap Natsir yang tidak menyetujui usulan Presiden Soekarno untuk membubarkan Uni Indonesia Belanda dan tuntutan Soekarno agar Irian Barat segera dikembalikan ke wilayah Republik Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1951. Setelah menyerahkan mandat jabatan Perdana Menteri, Natsir mencurahkan energinya di parlemen sebagai ketua fraksi Masyumi. Dalam sidang-sidang di parlemen, Natsir aktif menyuarakan pentingnya peranan Islam dalam sistem kenegaraan Indonesia. Pada tahun 1958, Natsir mengkritik keras gagasan Nasakom atau Nasionalis Agama Komunis yang diprakarsai Presiden Soekarno.
saat Presiden Soekarno mengumumkan dekrit 5 Juli 1959 dan kemudian membubarkan DPR hasil pemilu 1955, Natsir mengecam kebijakan ini dan menuduh Soekarno sebagai seorang diktator. Selama masa demokrasi terpimpin, Natsir yang gerah dengan praktek kekuasaan yang dijalankan Presiden Soekarno membawa keluarganya menyingkir ke Sumatera Barat. Ketika sejumlah perwira militer mengumumkan terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di wilayah Sumatera, Natsir ikut menyokong pemberontakan untuk menuntut otonomi dari pemerintah pusat tersebut. Ketika kekuatan militer PRRI dilumpuhkan pada bulan Agustus 1961, Natsir dan beberapa tokoh PRRI lain menyerahkan diri, menyusul keterlibatan sejumlah tokohnya dalam pemberontakan PRRI, Masyumi dan PSI dibubarkan pemerintah. Sementara Natsir dan sejumlah tokoh Masyumi ditahan di penjara tanpa proses pengadilan. Tatkala pemerintahan Presiden Soekarno tumbang pada tahun 1966, Natsir dibebaskan dari penjara. Natsir yang kala itu berada di luar kekuasaan memilih aktif sebagai pendakwah, penulis, dan pendidik. Bersama sejumlah tokoh Islam, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDI untuk mengaktifkan gerakan dakwah di masyarakat. Pada masa-masa awal pemerintahan Orde Baru, Natsir yang masih di penjara ikut berjasa dalam proses diplomasi pemulihan hubungan Indonesia dengan Malaysia. Ia ikut andil mengirim nota kepada Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman, untuk mencairkan hubungan Indonesia dengan Malaysia. Natsir juga berjasa mengontak dan melobi pemerintah Kuwait agar menanam modal di Indonesia dan membantu meyakinkan pemerintah Jepang terkait kesungguhan Orde Baru melakukan pembangunan ekonomi. Ketika rezim Orde Baru berangsur menjadi pemerintahan otoriter, Natsir mulai kerap mengkritik pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1980, bersama sejumlah tokoh nasional seperti Abdul Haris Nasution, Ali Sadikin, Jenderal Hugeng, dan lain-lain, Natsir ikut menandatangani petisi 50 yang berisi berbagai kritik terhadap kebijakan dan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan pemerintahan Presiden Soeharto. Akibat keterlibatan dalam kelompok petisi 50 ini, Natsir sempat dicekal dan pergerakannya kerap diawasi dan dibatasi oleh pemerintah. Sebagai seorang pemimpin yang sekaligus seorang politisi dan pemikir, Muhammad Natsir dikenal sebagai seorang yang memiliki sikap dan pemikiran serta pandangan-pandangan politik yang tegas. Namun, meski dikenal tegas, Natsir juga dikenal luas sebagai seorang tokoh yang selalu jujur, ramah, santun, tulus, dan bersahabat. Kisah kesederhanaan Natsir sebagai seorang pejabat publik dalam catatan sejarah misalnya terekam dalam kesaksian wartawan sekaligus Indonesianis asal Amerika Serikat George Turner Kahin. Pada tahun 1945 saat bertemu untuk mewawancarai Natsir yang menjabat Menteri Penerangan, Kahin sempat dibuat takjub karena yang dijumpainya adalah seorang pejabat yang berbusana sangat bersahaja dengan jas kumal yang di beberapa bagiannya terdapat tambalan. Dari beberapa orang yang mengenal Natsir, Kahin kemudian juga mengetahui bahwa sang menteri hanya memiliki 2 kemeja butut. Saat menjadi Menteri Penerangan, Natsir yang menikah sejak tahun 1934 juga sempat tidak memiliki rumah, hingga harus tinggal menumpang di beberapa rumah sahabatnya. Natsir baru memiliki rumah pada tahun 1946 setelah pemerintah membelikannya sebuah rumah sederhana tanpa perabot di Jalan Jawa, Jakarta yang kini bernama Jalan Cokro Aminoto. Kisah tentang kesederhanaan dan kejujuran Natsir juga ditunjukkannya saat ia mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tahun 1951. Saat itu, Natsir menolak menerima sisa dana taktis dengan banyak saldo yang berdasarkan ketentuan menjadi hak Perdana Menteri. Natsir juga dikisahkan pernah menolak pemberian mobil mewah Chevrolet Impala dari seorang pengusaha yang juga sahabatnya. Sikap legendaris Natsir lain yang dikagumi dan dikenang banyak orang adalah ketulusannya dalam menjalin hubungan sosial dengan setiap orang
termasuk dengan orang-orang yang berbeda pandangan politik atau ideologi dengannya. Natsir misalnya tetap bersahabat karib dengan lawan-lawan politiknya, baik dari kubu nasionalis, Kristen Katolik atau komunis, meski ia kerap bersilang pendapat dengan sangat tajam dengan mereka. Meski tidak pernah kuliah, Natsir merupakan seorang pemikir yang berwawasan luas dan menguasai banyak bahasa asing. Natsir juga dikenal sebagai penulis produktif yang hingga akhir hayatnya mampu menulis 45 buku dan ratusan karya tulis. Dalam banyak pemikirannya, Natsir kerap memandang Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Ia kerap mengkritik perlakuan pemerintahan Soekarno dan Soeharto terhadap Islam. Berkat perjuangan dan kerja-kerja intelektualnya, Natsir pernah dianugerahi 3 gelar doktor honoris causa, 1 gelar dari Libanon, dan 2 gelar dari Malaysia. Natsir juga pernah mendapat berbagai penghargaan internasional, salah satunya penghargaan prestisius King Faisal Award yang diterimanya pada tahun 1980. Muhammad Natsir meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1993 dalam usia 84 tahun. 15 tahun sesudah kepergiannya, pada tanggal 10 November 2008, Natsir dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Dalam sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh semangat, perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian, Muhammad Natsir meninggalkan begitu banyak jejak keteladanan. Keteladanan yang akhir-akhir ini begitu kerap diabaikan banyak orang.